Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami dari kelompok 4. Di tengah pesona alam dan keragaman budaya yang melimpah, Cirebon, sebuah kota yang terletak di pesisir utara Pulau Jawa, menyimpan kekayaan sejarah dan tradisi yang tak ternilai. Salah satu warisan budaya yang paling menonjol di Cirebon adalah Keraton Kanoman, yang menjadi simbol dari keindahan dan keunikan budaya lokal. Keraton Kanoman didirikan pada abad ke-17 dan merupakan salah satu dari beberapa keraton yang ada di Cirebon. Dengan arsitektur yang megah dan ornamen yang kaya, keraton ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal para sultan, tetapi juga sebagai pusat kebudayaan yang memancarkan nilai-nilai luhur masyarakat Cirebon. Setiap sudut keraton menyimpan cerita dan makna, dari ukiran kayu yang rumit hingga lukisan dinding yang menggambarkan kisah-kisah legendaris. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lagi ada di Kanoman. Kita bersama siapa namanya Pak? Pak Elang Abbas. Bersama Elang Abbas. Kita akan sedikit mewawancarai Pak Elang Abbas ya Pak. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana sejarah berdirinya Keraton Kanoman dan perannya dalam perkembangan budaya Cirebon? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit menjelaskan tentang sejarah Keraton Kanoman. Ya, Keraton Kanoman itu berdiri pada tahun 1500 Saka atau 1588 Masehi oleh Sultan pertama, yaitu Sultan Pangeran Badruddin. Gitu. Ini juga siar agama itu di bangunan ini, namanya ini bangunan Siti Inggil. Siti Inggil itu tanah tertinggi di keraton. Ini fungsinya untuk siar agama. Ketika Sunan Gunung Jati siar agama itu dengan melalui alunan gamelan Sakaten. Jadi ketika masuk mau dengerin alunan gamelan Sakaten itu, dengan tiket masuknya itu dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nanti masuk Islam. Ketika udah masuk Islam, kewajiban umat Islam itu menunaikan sholat yang 5 waktu mengarah kiblat, sana kedua kiblat. Ketika udah melaksanakan sholat 5 waktu, kita harus berselawat kepada Nabi Muhammad. Jadi di dalam juga itu ada bangunan namanya Mande Manguntur. Mande itu tempat, Manguntur tuh untuk raja sultan memberi wejangan ke masyarakat gitu. Yaitu yang satunya itu namanya Mande Gong Sakaten, tempat Sakaten dibunyi di situ. Pertanyaan yang kedua, apa yang membuat Keraton Kanoman berbeda dengan keraton lainnya di Cirebon? Karena ini nol kota Cirebon itu di sini, awal bangunan kota Cirebon. Jadi itu namanya Witana. Witana itu diambil dari awit-awit ana, bangunan kota Cirebon. Jadi pertama kali kota Cirebon itu di sini, namanya itu Witana. Gitu. Itu abad ke 1445 oleh Ki Danussela, Ki De Alang-alang. Kemudian apa makna dibalik berbagai ritual dan upacara adat yang masih dilestarikan di Keraton Kanoman? Ya mungkin banyak. Kalau di sini ritual-ritual agenda tahunan itu masih masih dilestarikan gitu. Masih kental ya Pak? Masih kental ya, masih dijalani lah gitu. Dari acara agenda tahunan itu namanya Muludan. Muludan itu memperingati Mulud Nabi. Melahirkan Nabi Muhammad, itu diperingati pada bulan Mulud. Itu juga ada 1 Muharram, itu 1 suro pembacaan Babad Cirebon itu di sini. Gitu. Berarti masih sampai sekarang masih dilestarikan ya. Budaya pakemnya kalau di sini di Keraton Kanoman itu masih dilestarikan, masih kental, masih dilaksanakan gitu dari zaman dulu sampai sekarang. Kemudian apa saja upaya pelestarian budaya yang dilakukan oleh Keraton Kanoman Pak? Ya, ini juga ada tarian, ada melukis, ada bikin batik. Itu awalnya dari keraton gitu.
Itu masih sampai sekarang Masih ada, Pak? masih Untuk ada. umum. Untuk umum. Ya ini juga ada sanggar kuning, ada untuk bikin membatik, ada untuk melukis, ada. Berarti ada yang ngajarnya Pak di sini? Ada ya. Setiap hari? Ya paling kalau waktu dulu seminggu sekali, sekarang ya kalau ada momen aja. Kemudian apa saja bentuk kesenian dan tradisi yang khas yang ada di Kanoman, Pak? Ya kalau ciri khas keraton itu ya gamelan sekaten, ada tari topeng, ada sintren juga, ya ada apa namanya, topeng itu terbagi beberapa ada namanya, ada kelana, ada rumyang, ada panji, ada panglima, itu banyak gitu. Beda-beda multi Kegunaannya. kegunaan fungsinya gitu. Karakter. Kemudian bagaimana cara menyeimbangkan antara pelestarian budaya dan kepentingan pariwisata? Ya kalau sekarang gimana ya, pariwisata ya kalau di sini masih dikelola sama keluarga keraton lah gitu. Belum kerjasama sama pihak pariwisata gitu. Ya mungkin kedepannya kita kerjasama. Kemudian apa peran pemerintah dan masyarakat dalam mendukung pelestarian budaya Keraton Kanoman? Itu juga masyarakat itu ya tergantung keyakinan sih. Itu juga banyak kan dulu kan keraton jadi panutan, jadi seolah-olah jadi panutan. Masyarakat juga kalau ada acara ritual kita alap berkah, minta doanya ke sultan, ke raja, ya tawarukan lah gitu. Dulu kan ini keraton untuk siar agama. Berarti sampai sekarang itu, Pak? Masih sekarang. Kemudian apa yang membedakan identitas budaya Cirebon dengan daerah lain di Jawa Barat? Beda ya, kalau di keraton itu pakemnya beda sama yang di luar. Kalau di keraton itu punya pakem sendiri gitu, punya ini modelan contoh seperti tanggalan aboge itu di luar nggak ada, adanya di keraton itu punya tanggalan khusus contohnya itu. Kemudian bagaimana cara menjaga keaslian budaya Cirebon di tengah arus modernisasi? Ya sekarang di sini alhamdulillah ini bangunan ini masih terjaga dari zaman dulu. Ya cuman ada pembaruan sih, cuman ada yang rusak, ditambah direnovasi gitu. Ini masih, kalau di sini masih terjaga, terawat gitu. Masih ori lah. Kemudian apa saja tantangan yang ada dalam melestarikan budaya Keraton Kanoman? Tantangannya itu masalah ekonomi. Karena ekonomi di sini belum bisa kayak keraton lain gitu. Karena masih keluarga sendiri Yang juga ya? ngelola keluarga, karena memang dari pihak pemerintah juga ada, tapi ya tidak mencukupi gitu. Ini juga kalau ada acara-acara ketika abdi dalam itu kesini tuh ada acara-acara momen-momen aja, kalau setiap harinya nggak ada. Kemudian yang terakhir, apa harapan Bapak untuk masa depan Keraton Kanoman dan budaya Cirebon? Ya mudah-mudahan Keraton Kanoman sampai sekarang alhamdulillah masih terawat, terlihat bangunannya masih fisik, masih kokoh lah. Ya kedepannya semakin tambah semakin maju Keraton Kanoman ke luar wilayah gitu ya, mungkin dari luar kota atau pada tahu Keraton Kanoman. Di dalam Keraton Kanoman, pengunjung dapat menyaksikan berbagai pertunjukan seni yang menjadi bagian dari simfoni budaya Cirebon. Tari topeng Cirebon misalnya, adalah salah satu pertunjukan yang paling terkenal. Dengan gerakan yang anggun dan kostum yang berwarna-warni, tarian ini menceritakan kisah-kisah dari mitologi dan sejarah Cirebon. Setiap karakter dalam tari ini memiliki makna dan simbolisme tersendiri, mencerminkan nilai-nilai moral dan spiritual yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Selain tari,
Musik gamelan juga menjadi bagian integral dari budaya Kanoman. Alunan nada yang harmonis dari gamelan menciptakan suasana yang magis, membawa penonton ke dalam suasana yang penuh kedamaian dan keindahan. Musik ini sering dipadukan dengan pertunjukan seni lainnya, menciptakan sebuah simfoni yang menggugah jiwa dan mengajak kita untuk merenungkan kekayaan budaya yang ada. Keraton Kanoman juga menjadi tempat pelestarian berbagai tradisi dan upacara adat. Salah satu yang paling menarik adalah ritual sekaten yang diadakan setiap tahun untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dalam acara ini, masyarakat berkumpul untuk menikmati berbagai pertunjukan seni, bazar, dan kuliner khas Cirebon. Suasana meriah ini mencerminkan semangat kebersamaan dan rasa syukur masyarakat Cirebon terhadap warisan budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Melalui Keraton Kanoman, kita dapat melihat bagaimana budaya Cirebon tidak hanya sekedar warisan, tetapi juga sebuah simfoni yang hidup dan terus berkembang. Setiap elemen budaya dari seni, musik, hingga tradisi saling melengkapi dan menciptakan harmoni yang indah. Cirebon dengan segala keunikan dan kekayaannya mengajak kita untuk menghargai dan melestarikan budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. Dengan demikian, Kanoman bukan hanya sekedar buah keraton, tetapi juga sebuah simbol dari simfoni budaya yang kaya dan beragam di tanah Cirebon. Sebuah perjalanan ke dalam sejarah dan tradisi yang mengajarkan kita untuk menghargai warisan nenek moyang dan menjaga kelestariannya untuk generasi mendatang.